tapi ada jalan di Ya, sana. jalan lagi. Sekitar. Aduh, gunung kan, hati-hati kan. Metodologi penelitian kita harusnya tuh ketemu sama pejabat-pejabat lokal gitu. oke. Iya, dari Dinas Kesehatan, BKKBD, terus Dinas Sosial gitu ya. Jadi lumayan makmur sih ini. Iya makmur sih Mbak, karena ya itu jadi duitnya buat ngebangun Mbak, Buat ngebangun bukan tapi buat makan. Ya, itulah respon yang saya lontarkan kepada Dr. Ida Roshida, tim peneliti kami dari UIN Jakarta saat memasuki Desa Sikulan, desa penelitian pertama di Pulau Jawa. Jika dilihat dari bangunan rumahnya, sebagian besar warga di desa ini hidup sejahtera. Ditambah dengan kondisi alam yang mendukung karena lokasinya yang berada di kaki Gunung Asepan. Udara sejuk dan tanah yang subur membuat warga desa Sikulan hidup nyaman, khususnya lansia. Namun apakah kondisi tersebut sudah pasti membuat para lansia hidup sejahtera? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim peneliti mengunjungi rumah kepala desa Sikulan, Pak Zamah Sari. Di rumah Pak Zamah Sari, kami disambut oleh tim peneliti dari Universitas Islam Negeri Jakarta dan IAIN Serang yang turut membantu kami. Tak luput, suguhan makanan khas Sunda, ulen, juga menyambut kami. Menurut Ibu Ida, pemuda di desa Sikulan banyak yang menjadi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita. Dari penghasilan tersebut, mereka alokasikan untuk membangun rumah. Itulah mengapa rumah di desa ini terbilang layak secara fisik. Kalau kondisi di sini secara ekonomi, saya kira mungkin kalau dilihat dari fisik rumahnya memang relatif baik. iya. Bisa tergolong sebagian itu mungkin masuk ke kelas menengah. Beberapa anak dan keturunan mereka itu memang pergi TKW atau TKI gitu, baik ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Taiwan gitu, Malaysia, Singapura gitu. Namun hal tersebut tak menjadi patokan lansia di desa Sikulan hidup dalam kesejahteraan. Meskipun anak mereka menjadi tenaga kerja di luar negeri, para lansia masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Bahkan menurut Kepala Desa Sikulan, dari 204 jiwa lansia di sini, sebagian dari mereka menghidupi diri sendiri. Ya, mungkin ada yang ditanggung oleh anak gitu ya. Iya. Ada yang memang mereka punya penghasilan sendiri, ya seperti kebun gitu ya. Dan kehidupan memang karena mungkin keberadaan, kemampuan mereka seperti ini ya, mereka makan apa adanya gitu. Salah satunya seperti Astamah atau kerap dipanggil Nana, lansia berumur 67 tahun. Memiliki 5 orang anak dan 10 cucu, dalam kesehariannya Bu Nana bekerja menggarap sawah miliknya dan orang lain. Ibu tinggalnya sama siapa? Sendiri. Sendiri ya? Suami ibu Udah ada. udah meninggal ya. Sehari-hari ibu kerja apa aja? Nggak kerja cuma sawah kebun gitu aja. Iya, pergi ke sawah ya Bu ya? Iya, Dari jam berapa Bu? aku dari jam 8, jam 9 Sampai jam berapa? sampai jam 12. Pekerjaan Bu Nana yang cukup berat ditambah dengan rentannya kondisi kesehatan harus diiringi dengan pelayanan kesehatan lansia yang mumpuni. Kami pun mengunjungi Puskesmas Desa Sikulan untuk mengetahui pelayanan kesehatan di sini. Berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu staf Puskesmas, dirinya mengatakan Desa Sikulan belum memiliki posyandu khusus untuk menangani lansia. Kalau kita kan umumnya bilangnya posyandu lansia. Posyandu lansia. Kalau di sini posbindu. Posbindu itunya ya. Posyandu lansia juga belum ada ya Bu? Belum. Ada. Untuk sementara untuk beberapa desa dulu. Kalau yang khusus berobat ke ibu tapi lansia banyak ya? Iya banyak. Lumayan banyak. Misalnya dalam seminggu itu berapa? Untuk lansia ya. Untuk berobat pribadi ke sana. Iya. Lansia karena saya juga enggak ini ya di sananya. Paling seminggu ada 5 sampai 10 mah ada aja untuk lansia ya. Penyakitnya umumnya apa Mbak? Penyakitnya macam-macam ya, darah tinggi, penyakit kulit ya. Sekarang lagi banyak penyakit kulit di Sikulan. Apa Mbak penyakit kulit? Tapi yang ininya banyak yang diabetes, sekarang banyak laporan-laporan yang sudah diabetes meningkat jumlahnya.
Apa yang disampaikan staf Puskesmas dikuatkan pula oleh Kepala Desa Sikulan. Program lansia, khusus lansia ya. Kalau saya tahu Bapak ngembangin banyak program ya. Tapi kalau yang khusus lansia itu seperti apa Pak di desa Bapak? Belum ada, tapi sampai saat ini saya udah berjalan hampir 2 periode ya, udah 2 periode belum pernah mendengar gitu, belum pernah ada wacana pemerintah ya kalau seperti posyandu ibu hamil gitu ya, terus ada. balita gitu kan ada. Tapi kalau persoalan lansia gitu, Belum. sama sekali belum pernah dilaksanakan gitu. Ya mudah-mudahan ada tindak lanjutnya. Artinya bukan hanya sebatas tahu berapa jumlah lansia di Sikulan, tapi ke depan mungkin ada kelanjutan gitu. Iya. Apa itu ada pembinaan untuk lansia, apa ada mengucurkan program pemerintah untuk program kesehatan khusus lansia gitu ya. Iya. Ya harapan saya seperti itu. Iya. Itu tujuan kami. Ya. Iya. Dari penelitian ini, tim peneliti melihat bahwa banyaknya pemuda yang menjadi tenaga kerja di luar negeri membuat para lansia di Desa Sikulan masih aktif bekerja. Dari 240 orang lansia yang masih aktif bekerja tersebut, tidak berbanding lurus dengan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang pemerintah berikan untuk lansia. Hal ini tercermin dari tidak adanya kebijakan khusus terkait lansia di sini, serta belum terbentuknya posyandu lansia. Padahal pemerintah telah mengembangkan program-program lansia yang sayangnya tidak terdengar hingga Desa Sikulan. Dengan kondisi ini, Kepala Desa Sikulan berharap akan kepedulian pemerintah dalam mengadakan program kesehatan lansia. Dirinya juga berharap dengan minimnya fasilitas tersebut, jarak tempat tinggal antara anak dan juga lansia semakin dekat, agar anak-anak dari para lansia bisa membantu dan juga merawat mereka di saat membutuhkan.